Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Kita ke informasi lainnya. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan. Usai bertemu dan berdiskusi, pasangan dengan nama Rido ini mendapatkan dukungan penuh dari Nahrawi Ramli beserta tokoh masyarakat Betawi yang hadir dalam silaturahmi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama pasangannya Suswono mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur Rabu siang tadi. Kedatangan pasangan Rido ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depannya. Bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta serta sejumlah tokoh masyarakat Betawi yang ikut hadir dalam silaturahmi ini. Usai berdiskusi mengenai program dan arah Jakarta ke depan, Nahrawi Ramli menegaskan dirinya beserta keluarga besar serta para tokoh masyarakat Betawi akan memperjuangkan pasangan RK Suswono untuk bisa memenangi kontestasi Pilkada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan, saya pribadi dan keluarga besar dan seluruh yang hadir, tokoh-tokoh di sini bersedia dan akan memperjuangkan agar Pak Emil dan Pak Suswono menang di dalam kontestasi nanti. Sehingga akan menjadi pemimpin DKJ ke depan yang akan membawa kebahagiaan kepada warga DKJ. Tadi untuk mengikutsertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Makanya tadi saya sampaikan gerakan membangun budaya Betawi dengan segala programnya, memberdayakan RW-RW sambil ngurusin banjir, macet, polusi. Pasangan Pramono Rano menyerap aspirasi warga Jakarta dari berbagai elemen. Pramono berkunjung ke wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan. Sementara Rano Karno menyerap aspirasi seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahmi dengan seniman dan budayawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rano Karno hadir dalam acara bertajuk Rembuk Budaya sebagai narasumber dan mendengarkan langsung aspirasi dari para seniman dan budayawan. Rano prihatin dengan situasi yang dialami oleh budayawan dan seniman saat ini. Ia juga berjanji memudahkan kegiatan seniman dan budayawan, terutama dalam berkarya dan membuat pameran sendiri. Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset, tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi wilayah langganan banjir di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia berkunjung ke permukiman padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kurwardana datangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kurwardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta Sutioso atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah tingkat provinsi tentunya mempunyai spesifik masing-masing gitu, sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan. Dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua.
Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Presiden Joko Widodo pun menanggapi terkait kehadiran Kaisang di KPK yang mengklarifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaisang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaisang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nepeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Sementara juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan KPK akan menganalisa klarifikasi dari Kaisang Pangarep. Sesuai prosedur ada waktu 30 hari untuk menganalisa dan menetapkan atau mengumumkan status dari laporan tersebut. Tentunya dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Sebelumnya, dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, venue cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 porak-poranda akibat diterjang angin yang kencang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Sore.